Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan dari kelas A dengan NIM C01201078. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang potensial aksi. Kalau kalian masih ingat tentang grafik yang pernah diterangkan oleh Dr. Kushay waktu biomedik 1, itu yang ada apa? Ada depolarisasi, ada resting membran dan sebagainya. Nah, itu grafik-grafik itu bisa saya jelaskan aksi potensial dari situ. Nah, untuk sel saraf sendiri ya, dia mengantarkan informasi itu, dia suka menggunakan ion-ion Na+ dan K+. Pokoknya kalau berbicara mengenai informasi yang diantar oleh sel saraf ya, itu tidak lain, dia menggunakan dua channel itu. Ada K+ sama Na+, tidak lain lah. Nah, sekarang saya menjelaskan tentang aksi potensial. Nah, aksi potensial sendiri kalau kita lihat di grafik itu ya, yang awalnya itu ya. Nah, pertama itu ada resting membran. Nah, pada awalnya, pada pas resting membran itu kan nama saja fase istirahat. Artinya dia tidak ada rangsangan apapun. Nah, ketika dia mau mengalami depolarisasi, nah, ketika mengalami depolarisasi itu, maka yang terjadi adalah apa? Na+ tadi dia masuk ke dalam sel. Nah, Na+ tadi dia masuk ke dalam sel, sehingga di dalam sel itu dia menjadi lebih positif, ya. Dia menjadi lebih positif. Ingat bahwa K+ itu dia berada, konsentrasinya itu dia tinggi ketika berada di dalam sel, sedangkan di luar sel itu K+-nya itu dia sangat rendah konsentrasinya. Begitupun kebalikan dari Na. Nah, kita lanjut tadi, kembali ke laptop. Nah, potensial aksi itu ketika terjadi depolarisasi tadi ya, Na+ itu masuk ke dalam sel sehingga sel itu dia menjadi positif. Nah, ingat bahwa dikatakan terjadinya suatu potensial aksi apabila dia melewati atau dia mencapai lewat dari threshold tadi. Nah, threshold itu dia kayak ada garis melintang begini ya. Pokoknya kalau misalkan grafiknya itu dia melewati threshold itu, maka dapat dikatakan sebagai potensial aksi. Namun apabila dia tidak mencapai threshold ya, atau dia di bawah sini ya, di bawah threshold ini, berarti dia tidak bisa dikatakan sebagai potensial aksi. Nah, ketika fase depolarisasi dan dia melewati threshold, maka itulah yang namanya potensial aksi, di mana Na+ itu masuk ke dalam sel sehingga sel-sel yang ada di dalam tadi itu dia menjadi lebih positif. Nah, ketika pada saat mengalami fase depolarisasi sudah sampai di puncak, kemudian dia muncul yang namanya fase repolarisasi. Nah, apa ini fase repolarisasi? Kan grafiknya turun nih. Nah, ketika mengalami fase repolarisasi, maka channel Na+ tadi dia tertutup dan K+ ini dia mulai terbuka. Nah, ketika K+ terbuka, maka K+ ini dia mulai keluar. Nah, ingat bahwa tadi itu K+ itu konsentrasinya itu tinggi di dalam sel ya, intraseluler. Nah, intrasel. Nah, ketika dia keluar, maka di dalam sel tadi kita itu dia menjadi apa? Lebih negatif. Nah, sehingga inilah yang dinamakan sebagai fase repolarisasi. Nah, terus ketika fase repolarisasi atau K+ tadi keluar dan di dalam sel menjadi lebih negatif, nah kemudian dia masuk pada fase hiperpolarisasi. Nah, ketika hiperpolarisasi ini dia terjadi, maka dia kan grafiknya lewat dari resting membran tadi kan, dia lewat. Nah, berarti dia sudah sangat-sangat negatif sekali. Ini menandakan bahwa K+ yang keluar dari dalam sel itu dia semakin banyak, sehingga di dalam sel tadi itu dia semakin lebih positif. Karena apa? Dia melewati resting membran tadi. Dia sudah melewati grafiknya tadi itu, lewat dari resting membran. Nah, ketika dia mengalami fase repolarisasi ini, yang tadi ya, dia semakin negatif. Nah, fase-fase ini dia akan berulang-ulang. Nah, dia mengalami difusi ya, kemudian dia akan kembali lagi secara berulang untuk mengalami yang namanya aksi
potensial. Jadi itu yang terkait dengan aksi potensial tadi ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya menggunakan pemahaman saya sendiri sehingga saya bisa menjelaskan tentang aksi potensial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.